Berikutnya kita lihat makna daripada statik. Statik mungkin sebelumnya juga sudah pernah kalian lihat dan mungkin dituliskan juga seperti pada metode main ya, public static void main. Namun belum saya jelaskan secara lebih detail. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa modifier statik ini digunakan untuk membuat metode atau variabel menjadi milik dari kelas. Nah, bukan milik objek. Nah, yang bisa kita berikan modifier statik itu ada variabel, ya, kemudian metode juga bisa, kemudian ada initialization block, ya, kemudian ada inner class. Nah, inner class ini kalau tidak ada kata-kata statik itu sifatnya adalah inner class biasanya. Tapi kalau ada tambahan statik maknanya inner class tadi adalah statik kepunyaan daripada kelas. Nah, selain daripada yang di atas ini, selain daripada variabel, method, dan seterusnya ini, maka kita tidak bisa menggunakan modifier statik, misalnya pada konstruktor, ya, pada kelas, interface, itu nggak bisa kita tambahkan statik. Nah, Java static variable ini bermakna variabel tersebut menjadi milik kelas. Pengertian dari milik kelas, ya, kita bisa mengakses variabel tersebut menggunakannya tanpa kita perlu menciptakan objek. Ya, tidak perlu menciptakan objek dari kelas tersebut. Nah, biasanya kan untuk mengakses suatu instan variabel, kita harus ciptakan objeknya dulu, baru nilai variabel daripada objek tadi bisa kita akses. Nah, tapi kalau variabel tadi adalah statik, bermakna variabel tersebut itu bisa langsung kita akses tanpa menciptakan objek. Nah, jadi variabel statik ini akan di-sharing ya, karena dia milik kelas. Jadi semua objek itu bisa akses. Ya, semua objek pada kelas yang sama tersebut bisa mengaksesnya. Nah, static variable ini sering digunakan untuk atribut yang nilainya sama untuk seluruh objek kelas tersebut. Ya, jadi kalau ada nilai yang sama yang pasti akan dimiliki oleh semua objek, maka variabel tadi kita buat dia sebagai static. Nah, static variable ini karena dia kepunyaan kelas, maka saat kita gunakan dia hanya akan menggunakan memori sekali saja saat kelas tersebut ya kita run, ya kita loading. Nah, keuntungannya apa? Karena menggunakan memori sekali saja ya dari sisi penggunaan memori lebih efisien. Nah, contoh ya, misalnya ada kelas student. Nah, ada kelas student, kemudian ada variabelnya int name, string nama, string univ, sama dengan unsiah. Nah, name dengan nama ini kan biasanya pasti berbeda ya antar setiap objek student. Nah, namun karena studentnya itu di unsiah berarti univnya itu pastilah sama, yaitu unsiah. Nah, jadi kalau kita buat univ ini statik, ya memori yang dipakai itu hanya sekali. Tapi kalau tidak statik, ya setiap kita ciptakan objek student, maka objek student tadi akan ada variabel univ, ya berulang-ulang jadinya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi ada kelas student 8, ya ada int name, string name, kemudian static, ya ada tambahan static string college sama dengan unsiah. Nah, kemudian ada metode konstruktornya di sini memberi nilai awal untuk name dan name. Kemudian ada metode display dan ada metode main. Nah, di sini kita testing aja ya metode mainnya untuk menciptakan objek student 1, S1, dan S2. Ya, kemudian di display. Nah, maknanya di sini
S1 dan S2 ini kan objek. Jadi di dalam stack memori itu ada tempat namanya S1, S2 yang berisi rujukan ke mana data itu disimpan di dalam heap memori. Jadi di dalam heap memorinya tadi ada data ID dan name-nya. Itu 222, name-nya Aryan. Untuk S2, kemudian untuk S1-nya ID-nya 111, name-nya Karan. Nah, kemudian karena nama college-nya tadi itu adalah statik, maka nilai yang statik tadi ya hanya ada satu saja di dalam memori, yaitu ya data college-nya ini yang akan di-share ya, yang akan di-share oleh semua objek student. Nah, kita lihat contoh yang sama, hanya di sini saya ubah tidak ada static string college. Sebelumnya kan ada static di depannya. Nah, sekarang tidak ada static. Nah, maknanya apa di sini? Ya, sewaktu kita menciptakan objek S1, ya, jadi di dalam memori, nah ini kita bagi ada stack memori. Stack memorinya ada S1. Nah, S1 ini berisi rujukan ke heap memory, di mana disimpan datanya. S1 kan tadi nilainya 111, kemudian namanya Karan, dan ada satu lagi, apa satu lagi nilainya? College. Ya, jadi ada college Unsyah. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 data. Kemudian S2-nya seperti apa? S2-nya juga seperti itu. Jadi dia akan merujuk ke tempat dia menyimpan data di dalam heap memory, yaitu 222, name-nya Aryan. Kemudian ada college-nya Unsyah. Nah, seperti itu. Andaikan nanti ada objek S3 lagi misalnya. Sama juga. Maka contoh lah ya, 333 namanya si Ani ya. Ininya college-nya adalah Unsyah. Nah, sehingga apa di sini bisa dilihat bahwa Unsyahnya ini berulang-ulang. Nah, ini ada 3 objek, ya 3 objek saja. Data Unsyah ini sudah berulang 3 kali. Bagaimana kalau data objeknya itu ada sampai 100? Berarti data Unsyah ini ada 100 kali berulang. Padahal data yang disimpan itu sama nilainya, yaitu Unsyah. Nah, mubazir kan dari sisi memori, ya, dari sisi memori hal tersebut sangat mubazir. Oleh karena itu, kalau kita tambahkan di sini statik seperti pada contoh sebelumnya, maka ada tempat di dalam memori namanya itu college, ya. College ini kepunyaan daripada kelas student 8 yang isinya adalah Unsyah. Nah, jadi college ini itu akan di-share. Nah, jadi di sini itu nggak ada lagi. Ya, di sini tidak ada lagi. Unsyah ini akan di-share untuk semua objek dari kelas student 8. Mau ada 100, tetap saja data college-nya itu cuma 1. Ya, jadi seperti itu perbandingannya jika ada statik ataupun tidak ada statik. Oke, nah di sini kita lihat, ya kita bandingkan nih, kode programnya ini lebih kurang sama persis. Hanya bedanya, yang pertama itu tidak ada statik, sedangkan yang kedua, counter 2 ini ada statik pada count-nya. Nah, kita bandingkan di sini counter, ya, count sama dengan 0, kemudian ada metode konstruktornya count plus plus, kemudian dicetak nilai count.
Ya, ada metode main untuk testingnya di sini. Counter C1 sama dengan new counter. Maknanya dia panggil metode counternya count plus plus. Ya, jadi count plus plus di sini count awalnya nilainya berapa? 0 kan? Nah, untuk objek C1 sekarang, ya untuk objek C1 sekarang, karena count-nya ini tidak ada statik, maknanya count ini milik si objek. Jadi C1 sama dengan new counter, objek C1 sekarang nilai count-nya adalah 0. 0 plus plus, ya, ditambah 1, jadi sewaktu dicetak, yang tercetak itu adalah 1. Ya. Kemudian counter C2 sama dengan new counter, ya, jadi ada objek yang baru nih, C2. Nah, C2 ini sewaktu diciptakan secara bawaan dia ada nilai count sama dengan 0. Kemudian count plus plus dicetak lagi nilainya, maka di sini yang tercetak berapa? 1. Karena kan untuk objek C2 nilai count-nya juga 0. Nah, kemudian untuk objek C3, ya C3 sama dengan new counter dipanggil lagi, diciptakan lagi objek counternya, count-nya juga 0. Ya, count sama dengan 0. Kemudian count plus plus tambah 1, sehingga waktu dicetak nilainya adalah 1. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana dengan counter 2 ini? Bedanya hanya pada tambahan statiknya saja. Nah, tadi saya jelaskan bahwa statik ini kepunyaan kelas, ya, sehingga di dalam memori itu hanya ada satu tempat saja, yang bernama count di sini. Nah, count kemudian ada nilainya itu apa? Nah, nilai awalnya di sini adalah 0. Jadi, public static void main string args dan seterusnya. Counter 2, C1 sama dengan new counter 2. Maknanya dia panggil counter 2. Tadi count sewaktu awal mula kelas tadi kita running programnya, di dalam variabel count itu sudah ada nilainya 0. Maka waktu C1 sama dengan new counter 2, ya, jadi count plus plus 0 tambah 1 jadi 1, kemudian dicetak. Ya, jadi di sini count-nya sudah menjadi 1, dicetak adalah 1. Kemudian counter 2, C2 sama dengan new counter 2. Nah, panggil lagi metode counter 2, count plus plus. Mana count-nya? Ini count yang sama. Kenapa? Karena statik kepunyaan kelas. Tadi nilainya berapa yang tersimpan di sini? 1. Count plus plus berarti count-nya sekarang sudah menjadi 2. Dicetak, maka yang tercetak di sini adalah 2. Kemudian counter 2 C3 sama dengan new counter 2. Ya, balik lagi ke memanggil metode konstruktor counter 2. Count plus plus. Tadi count yang terakhir nilainya adalah 2 plus plus tambah 1, sehingga nilainya jadi 3. Cetak. Nah, yang tercetak di sini menjadi 3. Ya, jadi ini bedanya. Kalau statik berarti variabelnya hanya satu saja kepunyaan kelas. Sedangkan kalau tanpa statik, ya, variabel tersebut adalah kepunyaan objek. Jadi setiap objek dicipta, maka variabel tersebut wujud untuk objek tersebut. Ada objek yang lainnya lagi, variabel tersebut ada lagi. Ada objek yang lainnya lagi, variabel tersebut juga wujud untuk objek tersebut. Ya, jadi itu perbedaan penggunaan statik dan tidak statik. Statik selain kita tuliskan sebelum variabel, juga bisa kita tuliskan sebelum metode. Nah, metode statik bermakna metode tersebut menjadi milik kelas. Karena metode tersebut menjadi milik kelas, maknanya metode tersebut, ya, metode statik tersebut dapat kita panggil tanpa perlu kita ciptakan objek dari kelas tersebut.
Ya, jadi nggak perlu kita ciptakan objek dulu untuk memanggil metode yang statik. Ya, karena metode statik ini kan kepunyaan kelas. Nah, mungkin kalau yang sebelumnya pernah menggunakan metode SQRT, ya SQRT ini adalah metode untuk mencari akar. Metode SQRT ini letaknya di dalam kelas math. Nah, cara menggunakannya langsung seperti ini, ya, tidak perlu kita ciptakan math M sama dengan new math seperti itu, baru m.sqrt, ya, tidak perlu. Jadi langsung saja kita gunakan math.sqrt untuk memanggil metode square root untuk mencari akar. Nah, jadi kenapa? Karena metode sqrt ini adalah metode yang statik, jadi kepunyaan daripada kelas, sehingga bisa kita gunakan atau kita panggil langsung metodenya tanpa perlu menciptakan objek. Nah, metode yang statik ini ya bisa digunakan untuk mengakses data yang statik dan merubah nilainya. Jadi, kalau variabel statik itu hanya bisa diakses di dalam metode yang statik saja. Nah, metode statik dan variabel statik ini juga ikut diwariskan pada subkelas. Contoh, ada kelas student 9. Nah, ada int name, string name, static, string college sama dengan unsiah. Kemudian di sini ada metode static void chain. Ya, jadi metode statik di sini chain. Jadi di dalam metode chain dia merubah nilai daripada college menjadi USK. Nah, ada metode konstruktornya di sini sudah 9, metode display-nya juga sama. Nah, di sini pada metode main-nya pertama sekali dia memanggil student9.chain. Nah, diperhatikan di sini student9.chain. Saya belum menciptakan objek apapun, namun kita sudah bisa langsung memanggil metode chain. Nah, kenapa bisa langsung kita panggil? Karena metode chain ini adalah statik. Ya, sehingga langsung saja cara memanggilnya, nama kelasnya dot nama metode statik tersebut. Nah, bagaimana dengan metode display? Nah, metode display ini tidak statik, ya. Jadi metode display ini tidak statik, sehingga untuk kita gunakan metodenya harus kita ciptakan dulu objeknya. Nah, misalnya di sini student 9 S1 sama dengan new student 9, parameternya 111, current. Nah, barulah nanti si objek S1 ini bisa memanggil metode display. Ya, jadi objek, sesudah ada objek baru dia bisa memanggil metodenya. Nah, tapi kalau metode statik tanpa ada objek pun bisa kita panggil metode tersebut. Nah, namun ada dua batasan pada metode statik. Ya, metode statik itu tidak dapat menggunakan variabel yang non-statik atau memanggil metode non-statik secara langsung. Nah, kemudian kata kunci this dan super itu juga tidak dapat digunakan pada bagian yang statik. Ya, kenapa this dan super nggak bisa? Karena kan this itu memang untuk merujuk ke objek ini. Padahal statik kan kepunyaan kelas, ya, jadi berlawanan sifatnya. Super juga seperti itu. Super kan digunakan pada inheritance, ya, untuk mengakses variabel ataupun metode yang ada pada superclass. Nah, nggak bisa juga kita gunakan statik. Kenapa? Karena statik itu ya punya kelas itu, ya bukan punya kelas yang lain. Nah, kemudian tadi metode statik tidak dapat menggunakan variabel non-statik atau memanggil metode non-statik secara langsung. Nah, kita lihat coding di bawah ini. Ada kelas A, integer A sama dengan 40, ya integer A sama dengan 40 ini non-statik, nggak ada tambahan statik di depannya. Tapi di dalam metode main, ya metode main ini public static
void main kan. Nah, kita akan langsung mencetak nilai A-nya. Apakah boleh? Ya. Nah, tadi kan dikatakan di sini metode statik tidak dapat menggunakan variabel non-statik atau memanggil metode non-statik secara langsung. Nah, di sini A itu kita pakai langsung. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi, caranya apa? Ya, karena di sini kenapa dia tidak bisa? Karena metode main ini adalah statik. Jadi, caranya seperti apa? Haruslah melalui proses yang namanya ciptakan dulu metodenya. Ini kan kelas A. Jadi, OBJA misalnya sama dengan new A, baru kemudian kita cetak system.out.print ya obja.a. Nah, barulah bisa A tersebut kita akses di dalam metode main yang statik tersebut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa metode main pada Java ini statik? Ya, kan udah lama kalian menuliskan kode program Java public static void main. Nah, kenapa harus ada statik di depannya? Ya. Nah, jadi statik ini kan gunanya supaya metode main tadi menjadi milik daripada kelas. Nah, andai metode main ini non-statik, maka Java Virtual Machine kan perlu menciptakan objeknya terlebih dahulu kan? Barulah dia bisa memanggil metode main. Nah, sehingga apa? Ya, setiap kita menciptakan objek, maknanya memori juga kita gunakan, ya, extra memory allocation. Jadi kita juga perlu ada alokasi memori tambahan saat kita menggunakan metode main. Nah, oleh karena itulah makanya metode main ini dibuat statik. Jadi nggak perlu lagi menciptakan objek, langsung saja diakses metode main-nya tanpa perlu menciptakan objek.